IKAPI Yogyakarta belum lama ini mengeluarkan sejumlah nama-nama toko buku di marketplace yang menjual buku bajakan. Rupanya para penerbit di Jogja ini sudah muak betul dengan fenomena pembajakan. Coba lihat, bahkan mereka nggak ngeluarin daftar pembajak, hanya tokonya loh ya. Ampuh toh pembajak itu, Sakti Mandraguna toh, Brahma Kumbara sekali pembajak itu. Tetapi Siksa Orba episode kali ini kita tidak sedang membahas pembajakan buku. Kita tidak sedang membahas pelanggaran hak cipta di dunia cetak. Siksa Orba kali ini kita akan membahas pembajakan paling fenomenal dalam sejarah Indonesia. Tapi di bidang musik yang membuat malu senegara. Pembajakan video kaset. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dari Warung Arsip. Jas merah Indonesia, negeri pembajak. Bikin malu aja. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Kalian mungkin pernah nonton yang dulu di bioskop atau mungkin di platform gitu ya. Pernah nonton salah satu adegan yang wow sekali dari film biopik Queen, band dari Inggris. Judul filmnya waktu itu kalau nggak salah itu diambil dari judul lagu legendarisnya nomor 1 di dunia, Bohemian Rhapsody. Film itu rilis 2018. Tetapi adegan ikoniknya itu terjadi tahun 85. Konser Live Aid di Wembley Stadium. Pertanyaannya, apa hubungan Indonesia dengan konser ini? Dengan konser Live Aid di Wembley ini? Apa hubungannya? Sekilas emang nggak ada, bos. Sekilas tapi. Sampai kemudian penyelenggaranya, panitia konser itu yang kebetulan dipimpin oleh musisi dari Inggris, namanya Bob Geldof, datang ke Jakarta pertengahan Desember 85. Apakah dia mau tur Live Aid untuk pendanaan kemanusiaan bagi kelaparan di Afrika? Enggak lah. Bob datang ke Jakarta dengan kemarahan sudah sampai ke ubun-ubun. Bayangkan, Live Aid itu kan konser amal. Justru di Indonesia, dia menjadi lahan basah untuk praktek pembajakan. Kayak ginilah analoginya ya. Dana bencana ya dikorupsi. Dana COVID diembat. Yang sial dan bikin gregetan adalah versinya Bob Geldof ini, versi aslinya Live Aid ini sebetulnya belum keluar, saudara sekalian. Bajakannya udah beredar luas dan luar biasa masifnya. Dan menariknya adalah titik Google Map itu nunjuk Jakarta sebagai pusat mesin bajak terbesarnya. Wah, keren banget tuh. Saya nggak mau bilang titik Google Map-nya itu pas benar di Glodok atau Mangga 2. Ntar terlalu detail. Dan praktek itu berlangsung dengan sangat happy, sangat terbuka, kayak memproduksi punyanya sendiri. Membajak dengan penuh kebahagiaan. Lah, para pembajak ini kan dengan bangga ya, itu nulis di sampul produknya itu. Produk bajakannya itu made in Indonesia. Kebayang gak? Ya ilahi Rabbi, sebajingan itu tuh. Made in, biasanya kan China tuh. Nah ini made in Indonesia, naruh di situ. Bob nggak hanya menulis surat somasi. Kayaknya dia tahu, dia udah feeling kayaknya ini nggak mempan. Makanya ia mesti datang sendiri ke Halim Perdana Kusuma, Bob ke Jakarta.
Dan tentu saja sangat-sangat heboh. Semua kelimpungan. Makanya saya nyebutnya itu Desember Hitam 85 itu. Pemerintah yang memang suka membiarkan dan menganggap sangat remeh soal hak cipta, betul-betul sangat gugup dibuatnya. Karena ini bukan God Bless yang protes. Ini bukan Bimbo yang ngadu. Ini bukan musisi Indonesia yang marah. Tetapi panitia yang menyelenggaraan acara berskala dunia itu. Apalagi yang dikorup ini adalah konser amal untuk membantu orang lapar. Sempurna betul, ya toh? Pemerintah yang memang sudah lama dan akrab dengan aksi-aksi dehumanisasi, kelabakan betul dibuat oleh ulat si Bob yang kepengen sekali silaturahmi dan adu mekanik sekalian di Jakarta. Musisi jazz nyebutnya misi muhibah si Bob ini adalah musibah nasional, musibah hak cipta namanya. Dan Indonesia dihajar habis-habisan. Apalagi emang Indonesia nggak ikut tanda tangan konvensi Bern. Ada dulu namanya konvensi Bern. Jadi praktek membajak itu semau-maunya dilakukan tanpa batas. Nggak dianggap dosa. Kalau ikut konvensi Bern itu berdosa itu. Nggak ada dilema moral. Ya karena nggak ikut. Apalagi sanksi hukum. Tapi Bob nggak peduli. Dia berangkat ke Glodok. Nah, kedatangan Bob yang kuselnya nauzubillahi min zalik ini kemudian membuka mata dunia industri musik. Makin kokoh keyakinan mereka bahwa Indonesia negara pembajak. Tahu kemana aja Indonesia mengekspor made in Indonesia ini? Ada yang ke Brunei, ada yang ke beberapa negara Timur Tengah gitu. Ada yang ke Singapura juga. Singapura membajak yang made in Indonesia ini. Jadi bajak dibajak lagi gitu. Ada juga yang ada yang ke Pasifik, Papua Nugini gitu. Mau tahu apa reaksi Departemen Perdagangan selama ini dengan pembajakan itu? Ini kan soal dagang kan. Salah satu pejabat Departemen Perdagangan bilang begini, kan yang dibajak itu udah kaya semua. Jadi gak apa-apalah. Itu kata pejabat negara loh ya. Mewakili negara loh itu. Iya Bapak pejabat, tapi gak juga konser amal kayak gini. Kan artinya udah gak ada rem moral apapun. Apalagi hukum. Nah, penggerebekan Bob ke Jakarta ini memang membuat Asosiasi Perekam Nasional Indonesia, atau dulunya disingkat APNI itu, memang agak ada ciut mereka gitu ya. Karena mereka terang-terangan bajak. Mereka memang ngaku salah dan janji, peace, bakalan kita akan ngasih dong semua keuntungan untuk kelaparan di Ethiopia itu. Menurut pengakuan Bob, dia dapetin sampel bajakan made in Indonesia itu, kata dia, itu dapatnya di Italia. Kemungkinan kaset video bajakan dari Indonesia itu masuk via jalur Timur Tengah. Rupanya Bob ini udah gondok lama sebetulnya. Beberapa sampel kaset bajakan yang dipunyainya selama ini, emang kebanyakan bertuliskan itu made in Indonesia. Kan dia lama-lama penasaran toh, macam mana negara yang bernama Indonesia itu. Nggak habis pikir si Bob ini, kok bisa-bisanya pemerintah ngebiarin, ngeloskan praktek pembajakan kayak gini gitu. Dan ini juga yang dibajak itu konser amal. Amalnya yang nggak main-main lagi. Amal ngebantuin manusia kelaparan di Afrika sana. Apalagi satu badan penyelenggara bantuan kelaparan untuk Ethiopia membisikin Bob, emang negara bernama Indonesia itu satu-satunya negara yang paling sering membajak lagu asing tanpa malu-malu. Yo kesal toh, yo budal, mangkat welcome to Indonesia, nah kayak gitu. Kalau kalian belum ada juga gambaran seperti apa Ethiopia itu, coba putar kembali album Iwan Fals. Judulnya sangat verbatim, Ethiopia, itu 1985, pas dengan peristiwa ini.
Jadi kedatangan Bob ke Jakarta itu jelas membuat geger dan nangkring di headline koran, nongkrong di cover story majalah. Karena saking hebohnya, Deplu, Departemen Luar Negeri waktu itu, menginisiasi gimana caranya ngajak asosiasi perekam dan pembajak ini untuk ya nongkrong-nongkrong, nongki-nongki gitu loh. Diajak nongkrong gitu. Karena pendekatan yang tepat bagi Deplu gitu ya, dengan pembajak ini dalam pikiran mereka adalah dengan cara kekeluargaan. Betul-betul sangat Indonesia value sekali tuh. Kekeluargaan gitu loh. Salah satu dosen antropologi hukum di pusat pendidikan polisi militer yang ada di Cimahi sana itu betul-betul nyayangin sebegitu, dia nanyain ulang, memang sebegitu urgennya kah pembajakan kaset ini sehingga Bob jauh-jauh dari London, Inggris ke Jakarta tercinta. Kalau Bob menuntut, kata dia, Bob mesti harus tunduk pada tata hukum Indonesia. Oh no, gitu. Menteri Kehakiman itu langsung ngeluarin memo, larang produksi barang bajakan. Pokoknya larang. Karena itu adalah katanya kejahatan. Ini reaksi keras ini. Nanti Anda dengar nanti reaksi berikutnya nanti. Karena ini yang kejahatan nggak sesuai dengan moral Pancasila dan moral utama kita sebagai bangsa, verbatim ya, bangsa yang mengenal sopan santun. Coba apa hubungannya coba itu? Jadi sopan santun dan moral Pancasila itu adalah, nah itu dia, produser rekaman Indonesia udah jualin belasan ratus ribu kaset. Separuh habis dikonsumsi rakyat Pancasila dari pemerintah. Sisanya dikonsumsi negara-negara yang nggak punya ikatan dengan konvensi Bern. Nanti bisa kalian baca ya. Ada itu laporan khusus Jakarta ini saya perlihatkan. Bagaimana rantai perihal hak cipta di Indonesia. Kalau diringkaskan, nah ringkasannya begini. Konvensi Bern itu kan keluar 2 tahun setelah ibu kota Republik pindah ke Jakarta. Jadi baru 2 tahun kita keluar dari revolusi kekerasan itu. Isinya itu ngatur perlindungan, isi konvensi itu adalah ngatur perlindungan internasional atas karya tulis dan artistik itu. Dan Indonesia nggak ikut. Wajar? Mungkin wajar karena barusan selesai berperang gitu kan. Alasan yang lain, nah itu nih alasan yang lain. Dan alasan ini kayaknya masih saya dengar sampai hari ini. Alasan yang lain waktu itu 52 58 tuh, adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia perlu nerbitkan buku luar tanpa seizin pengarang. Nah, itu alasannya itu. Sialnya waktu itu bukannya buku terjemahan tanpa hak cipta yang terbit, sebaliknya buku Indonesia banyak sekali dibajak oleh Malaysia. Indonesia baru serius menggodok regulasi hak cipta ini tahun 70-an. Dan sepanjang 1 dekade itu bolak-balik seminar lagi. Bayangkan 1 dekade dulu seminar terus itu. Februari 82 barulah Indonesia punya undang-undang hak cipta. Februari 82 bayangkan. 3 tahun berikutnya, tahun 85 baru keluar PP perlunya Dewan Hak Cipta. Yang kemudian mengantarkan Indonesia masuk secara resmi jadi anggota Konvensi Paris. Isi konvensi itu adalah kurang lebih ada keringanan yang diberikan kepada negara tetangga untuk menggunakan karya dari negara yang masuk dalam anggota Konvensi Paris itu. Belum lagi semua soal hak cipta itu dipraktikkan di lapangan. Si Bob datang silaturahmi dengan Jakarta. Dengan silaturahmi marah-marah. Kabinet Repelita kelabakan betul dengan kedatangan Bob di akhir 85 itu.
Presiden Soeharto kemudian mempercepat terbentuknya Dewan Hak Cipta. Ketuanya kalau nggak salah, Seknek Murdiono. Yang ditemani oleh Bambang Kusowo dari Harvard University. Impak dari penggerebekan Bob ini menjadi salah satu topik dari pertemuan bilateral antara Presiden Soeharto dan Presiden Ronald Reagan di Bali 2 bulan kemudian. Amerika meminta Indonesia agar, ya begitulah. Kasarnya Reagan itu mau bilang begini, friend, kurang-kurangilah jadi negara pembajak garda depan. Walau sudah ada pembicaraan berbulan-bulan kemudian, Menteri Kehakiman yang tadi ngomong kejahatan-kejahatan tadi itu, Ismail Saleh, curhat. Bayangkan, ini bukan IKAPI loh yang curhat ini Menteri Kehakiman loh yang curhat, Ismail Saleh. Betapa mandulnya pengendalian barang bajakan ini. Loh, pemerintah loh yang curhat. Kebayang nggak itu? Yang maksimum bisa dilakukan pemerintah, kata Pak Menteri, adalah nampung pengaduan dan permohonan. Nah itulah. Nampung pengaduan dan permohonan. Dan seminar lagi. Curhat lagi. Begitu aja seterusnya. Sampai suatu hari Ibu Sud, tahu kan Ibu Sud? Itu loh yang pencipta lagu-lagu anak-anak itu. Kemudian dia menggugat pemerintah. Menggugat Depdikbud yang ngatur seluruh pendidikan kita, otak kita gitu loh. Pendidikan kita, otak kita. Dari TK nggak diurus apa ya? Depdikbud. Pokoknya dari PAUD sampai perguruan tinggi gitu. Nah, Ibu Sud menggugat pemerintah Depdikbud. Kenapa dia gugat? Karena pemerintah membajak karyanya yang dimasukkan di dalam buku bacaan wajib SD tanpa assalamualaikum sama sekali. Depdikbud loh ya. Emang betul-betul DNA-nya udah kayak gitu dari dulu. Sangat Pancasilais. Makanya saya salut betul dengan para pejuang penegak hak cipta di Indonesia ini. Mereka luar biasa bertarung melawan bayang-bayang DNA bangsa kita. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator Partai Clear dari Warung Arsip, Jas Merah, Mojok.co, dari Cafe 3 Rupa di Kabupaten Sleman. Sampai jumpa di serial Siksa Orba berikutnya. Salam Orba Value.